Pemirsa, sampah sudah menjadi masalah, ya, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia. Seolah-olah ini hanya menjadi masalah, tetapi tidak ada nilai di dalamnya. Tetapi salah satu pengusaha, Bapak Baidowi, ternyata dia sudah bisa mengubah sesuatu yang seolah-olah tidak bernilai menjadi produk yang tidak hanya bisa dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga sudah diekspor. Bagaimana cara dia bisa mengolah sesuatu yang seolah tidak bernilai menjadi emas yang bisa didulang setiap saat? Saya Hendri Saparini, mari kita ikuti apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha muda yang satu ini. Mari ikuti saya. Pertama kali kalau barang-barang itu datang ke sini? Iya, datang ke sini dari yang istilahnya itu lapak. Lapak itu masih campur aduk, artinya jenis plastiknya macam-macam atau dari mereka sudah terpilah-pilah? Sebetulnya mereka sudah pisahkan, tetapi karena mereka bekerja kadang cepat-cepat gitu ya, kadang ada 1-2 barang yang tidak sejenis, dan itu memang tidak boleh, karena di bisnis ini harus menjaga kemurniannya, impurity harus terjaga, karena plastik itu peruntukannya berbeda-beda, meltingnya itu juga beda-beda, jadi harus dijaga, juga warnanya harus dijaga juga, nggak boleh tercampur. Jadi memang betul-betul di sini ketat ya? Iya, harus ketat. seperti itu. Jadi ini ibu-ibu ini memilih dan memilah-milah. Jadi juga kadang-kadang kan ada label-label yang harus dipisahkan gitu. Jadi ini harus bersih. Bersih. Tutupnya botol minuman juga dipisahkan dengan labelnya dengan karena botol minumannya. Karena warnanya juga beda, peruntukannya nanti juga beda. Beda-beda, ya? Seperti itu. Kalau ini kan saya lihat kalau di Jakarta saja ini cukup banyak ya pengumpul-pengumpul seperti ini. Ini kan, tapi saya lihat kok kayaknya bahan baku nggak masalah nih, Mas Baidowi. Iya, jadi bahan baku itu kita bisa dapatkan dari lapak. Lapak itu adalah bosnya para pemulung. Jadi kita bisa dapatkan di sekitar Jakarta dan Bekasi sampai Cikampek. Jadi dulu saya juga nyari bahan baku itu sampai ke daerah Jakarta dan mereka sudah memilah-milahkan. Di situ ada botol minuman, bekas gelas minuman, bekas botol oli, bekas botol lotion, semua kita beli, nanti kita olah di sini. Barang ini tidak homogen. Dia berbeda-beda jenisnya. Jadi kalau botol minuman itu kita sebutnya PET, polyethylene terephthalate. Dia dipisahkan nanti warnanya. Karena ada botol minuman yang bening, ada yang biru dan hijau. Nah, sedangkan kalau botol oli itu jenisnya HDPE, high density polyethylene. Kalau di lapak tentunya kita tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu. Mereka menggunakan istilah botol minuman sama botol oli gitu aja. Jadi itu memang berbeda. Jadi nanti dipisahkan dan untuk mendapatkan barang itu harga kita harus lebih tinggi dari pembeli yang ada. Jadi artinya seperti itu. Kalau dari lapak manapun yang namanya botol minuman ini harganya harus sama. Artinya kalau oli dengan harga tersendiri. Iya, mereka ada rata-rata harga yang memang berlaku di pasaran. Kalau misalnya harus sama benar, tidak bisa. Seperti pedagang buah mangga berbeda-beda kan, sebelah-sebelah sama-sama mangga. Seperti Jadi itu kira-kira. memang sebenarnya ada. Karena kita patokannya kepada nilai jual hasil gilingannya, Mbak Hendy. Jadi selain harga apa yang perlu menjadi pertimbangan untuk mencari pasok ini? Apakah mungkin kontrak dengan ini ya? Tidaklah, kita tidak membayangkan bisnis ini seperti ada MOU-nya seperti itu, enggak. Jadi kapasitas yang kita lihat. Kalau kapasitas lapak itu cukup besar, biasanya kita membeli dengan harga yang lebih tinggi. Karena pasokan dia yang cukup besar gitu. Rata-rata lapak itu, bandar itu bisa mengumpulkan bahan baku sekitar 300 kilo seminggu untuk satu jenis barang. Nah, jadi beberapa lapak-lapak kita kumpulkan sehingga kita bisa menggiling 1-3 ton per hari. Gitu. Saya datang ke Aceh, datang ke Papua, melatih semua. Kemudian nanti hasilnya kita beli. Artinya ini tidak hanya bahwa ini bisa dilakukan oleh orang lain, tetapi orang lain ini bisa sambil nyantrik di tempatnya Mas Baidowi ya dari awal. Berbagi ilmu, ada transfer knowledge di situ. Ini kan kayaknya cuman
orang ngelihat ini sampah gitu ya. Tapi kan setelah mending melihat mana sama sampah masyarakat? Ini sampah yang bernilai ya. Karena setelah kita lihat bisnis dari Mas Baidowi ini kan luar biasa. Ya, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga keluar negeri. Tapi sampai hari ini kalau ada orang yang juga ingin berusaha di sektor ini, emang masih prospek? Bicara tentang prospek, kondisi sekarang kita udah lebih peduli terhadap lingkungan. Sekarang bahan baku seperti ini kan tidak ada pohonnya plastik ini. Betul. Berasal dari minyak bumi. Kondisi minyak bumi di bumi dunia ini kan tidak bisa cepat diperbaiki, dia proses berjuta-juta tahun fosil. Jadi kita perlu recycle. Industri-industri yang membuat produk-produk plastik harus mencari cara untuk menekan cost karena minyak semakin mahal. Persoalannya adalah kalau dia mahal, costnya maka jualnya harus mahal. Tingkat beli masyarakat belum tentu bisa mengikuti. Artinya kalau dari sisi bahwa pasokan bumi itu terbatas. Ya. Kemudian yang kedua sebenarnya semakin tinggi pendapatan masyarakat itu sekarang makanan kemasan semakin luar biasa ya. Apa-apa dengan kemasan. Artinya demand tidak perlu takut. Nggak usah takut. Jadi itu di dalam maupun di luar negeri. Iya. Satu, kebutuhan industri itu begitu besar terhadap hasil-hasil cacahan daur ulang sampah ini tidak bisa mencukupi, belum bisa mencukupi. Kedua, yang ada itu Mbak Henry, kualitasnya tidak sebaik yang mereka inginkan. Bisa dibayangkan, misalnya kebutuhan 10.000, barang yang tersedia hanya 1.000. Itu cuma 400 misalnya. Untuk pasok di dalam. Untuk ekspor seperti itu. Jadi memang kebutuhannya begitu besar, barang yang tersedia tidak cukup, dan yang cukup itu pun yang ada kualitasnya tidak bagus. Jadi artinya kalau kita bersungguh-sungguh dengan menjaga kualitas, maka sama sekali sebenarnya pasar itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau begitu, kalau kita mau memulai, kemudian kita akan ada, mestinya kan kita harus bicara tentang bagaimana memulainya, mestinya dengan seberapa size-nya itu seberapa sih Mas? Untuk membuat bisnis seperti ini, artinya kita sebenarnya tuh butuh lahannya berapa, investasinya itu berapa gitu. Jadi lahan yang dibutuhkan kalau untuk di wilayah Jakarta itu sekitar 200 meter. 200 meter sudah bisa karena mesinnya kan cuma ukuran 1x2. Mesinnya produksi saya sendiri. Ya, jadi untuk berinvestasi ada mesin yang harga 20 juta, ada yang 30 juta. Sekarang mereka udah punya lahan atau belum? Kalau belum punya lahan berarti sewanya berapa gitu kan? Terus bikin bangunan sederhana sekitar 15 sampai 20 juta seperti itu. Kemudian mesinnya 20 juta sampai 30 juta. Lalu saya akan memberikan ilmunya. Kita ajarkan, kita biasa training sampai 10 hari, saya datang ke Aceh, datang ke Papua, melatih semua. Kemudian nanti hasilnya kita beli. Artinya ini tidak hanya bahwa ini bisa dilakukan oleh orang lain, tetapi orang lain ini bisa sambil nyantrik di tempatnya Mas Baidowi ya dari awal. Berbagi ilmu, ada transfer knowledge di situ. Jadi ilmunya dibagi, mesinnya juga silahkan menggunakan mesin yang didesain sendiri. Desain sendiri, ya buatan sendiri. Gimana caranya ada sarjana ekonomi mendesain mesin ya? Ini namanya sarjana selingkuh. Tadi yang diceritakan katanya prosesnya seperti apa, ini saya nggak bisa punya bayangan. Ada di sini nanti saya tunjukkan, ada hasil gilingannya sampai menjadi barang jadi ya. Dengan mesin yang saya buat sendiri. Ayo silakan nanti kita lihat. Setelah proses penyortiran berdasarkan jenis botol dan warna, proses selanjutnya adalah mencacah botol-botol plastik tersebut menggunakan mesin pencacah botol. Botol plastik bekas tidak perlu dicuci ketika dimasukkan ke dalam mesin, sebab mesin pencacah ini juga sekaligus berfungsi sebagai mesin pencuci cacahan plastik. Setelah keluar dari mesin pencacah, proses selanjutnya adalah mengeringkan hasil cacahan botol menggunakan mesin pengering khusus. Nah, ini dia hasil cacahan botol plastik bekas yang kini siap untuk dijual. Nah, kalau di sini inilah Mbak Henry proses untuk mengecek apakah bersih atau tidak. Hasil cacahan. Iya, hasil cacahan. Ini quality control. Jadi ini dibersihkan karena tidak menutup kemungkinan dalam proses menggiling itu. Ini contohnya, ini kan bekas
tutupnya itu, segelnya ada tergiling. Nah ini harus dibuang, tidak boleh tercampur. Jadi ini bahkan diambil sampai ke yang kecil-kecil. Iya, jadi kalau ada manual begini. Iya, manual. Jadi kayak gini ada kotoran-kotoran seperti ini kita pisahkan, ada bekas tanah, ada batu, kita pisahkan sampai betul-betul dia pure. Dia harus murni, betul-betul bersih. Dari warna, dari jenis, dari sampah. Iya. Nah dari sinilah kemudian nanti dibuat yang plastik-plastik seperti ini kita ekspor ke China. Ke China. Iya, jadi ini sudah untuk diekspor ya? Iya, ini untuk diekspor seperti ini saja sudah siap untuk diekspor. Nanti di sana akan dibuat menjadi bahan campuran membuat benang polyester. Untuk benang. Buat benang polyester. Sebenarnya kalau bisnis seperti ini nih, seberapa menguntungkan bisnis ini, Mas? Jadi kalau saya hitung bisnis ini, jadi sekilonya keuntungan itu adalah Rp500. 1 kilo. Itu mesin. Untung bersih. Untung bersih, udah dipotong dari membeli bahan baku, susut dari bahan baku sampai menjadi barang jadi karena pasti ada yang terbuang. Kemudian juga biaya tenaga kerja, biaya solar, oli, sabun untuk mencuci, karung untuk packagingnya dia, semua udah dihitung, transportasi. Jadi untung minimal Rp500. Nah Rp500 itu kemudian kalau produksi bisa mencapai 1 hingga 3 ton per harinya. Jadi kalau kita menggiling 1 ton saja, berarti kita dapat setengah juta rupiah per hari. Setengah juta rupiah bersih. Dengan investasi yang tadi ya 20-30 juta ya. Itu dengan berapa tenaga kerja itu, Mas? Biasa saya mengajarkan kepada tamu-tamu karyawannya cukup 3 dulu. 3 dulu, nanti meningkat menjadi 5, nanti sesuai dengan kebutuhan. Tetapi Mbak, tidak semua kami ekspor. Ini adalah contoh-contoh bekas botol minuman. Tapi kalau yang bekas botol oli yang tadi saya jelaskan di awal, botol sampo yang masuk ADPE, itu saya buat menjadi barang jadi. Jadi ini di sini juga bisa dibuat barang jadi? Betul. Ini pesanan atau gimana nih, Mas? Iya, ada yang berupa order, ada yang boleh lihat juga. Jadi udah betul-betul dari di sini nih, dari mulai bahan baku sampai dengan bahan siap pakai. Iya. Tantangannya biasa di mental. Dulu saya terkenal dengan panggilan Baidowi tukang rongsok. Stigma itu melekat dan rasanya kalau tidak siap mental dari seorang auditor di bank asing, kemudian saya menjadi Baidowi tukang rongsok, kalau tidak siap ya kita malu. Nah, di sini nih, Mbak Henry, tempat kita proses membuat barang jadi. Ini dari botol-botol oli bekas. Jadi dari gilingan-gilingan seperti itu, Mbak Henry, ini adalah gilingan bekas botol oli. Kemudian nanti kita cetak, jadilah sapu. Ini seperti ini. Ini adalah rumah sapu. Ini rumah sapunya. Masih panas ini. Pokoknya persis dari apa botol tadi, warnanya warna botol. Warna botolnya, jadi nggak pakai pewarna tambahan. Tapi dari botol oli yang berwarna merah atau bekas botol lotion, botol bekas sampo, kita buat jadi seperti ini. Jadi Bang, kalau ciri entrepreneur itu nggak pernah berhenti ya. Jadi udah di sana sebenarnya pasarnya juga masih luas, tapi kemudian mencoba untuk membuat produk jadi. Iya, gitu. Ini bisa macam-macam, Mbak Henry. Selain juga sapu, kita juga bisa produksi menjadi sendok lem, bikin celengan, bikin tempat benang, tergantung dari moldingnya. Moldingnya kita buat sendiri, mesinnya kita buat sendiri juga. Jadi kalau beli harganya mahal, uang tidak banyak, harus kreatif. Jadi cuman saya belajar buat eksperimen lah. Setahun sampai 2 tahun bisa buat mesin blowing. Nah sekarang kita, Mbak Henry, ngeliat tempat saya membuat mesin giling plastik. Nah seperti, jadi kita buat sendiri. Jadi ini adalah apa? Untuk mencacah sampah-sampah plastik tadi. Kita buat sendiri di sini. Yang didesain sendiri oleh Mas sendiri, ya seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi, nah ini
didesain sendiri, kemudian untuk besinya tidak masalah. Tidak masalah. Dan pasukan ini besi yang ada. kemudian akan dikirimkan kepada mitra-mitra. Mitra-mitra binaan. Jadi kapasitasnya sama atau kapasitas sesuai dengan permintaan dari mitra? Jadi saya buat menjadi 3. Jadi ada yang kapasitas setengah ton, kapasitas 1 ton, dan kapasitas 3 ton per hari. 8 jam kerja seperti itu. Jadi artinya kalau mitra ingin memulai dengan setengah ton bisa, 1 ton juga bisa. Dan boleh naik kelas. Jadi kalau mereka jalan kira-kira setengah tahun, saya kayaknya mesin yang setengah ton udah nggak ini, harus pakai mesin yang besar lagi, boleh. Mesin yang lama bawa ke sini, nanti ditukar dengan mesin yang gede. Ini nggak takut nih, nanti kemudian mitranya punya pasar sendiri, menjual sendiri, dan nggak store lagi ke Mas Baidowi? Katanya rezeki itu nggak ketukar ya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya punya kewajiban membeli, Mbak Henry, tetapi mitra tidak lantas wajib menjual ke saya. Kalau ada harga yang lebih baik, mereka boleh jual ke orang lain. Jadi kerjasama dengan mitra itu tidak seperti franchise ya? Tidak, saya justru franchise terbalik. Kalau franchise tidak menjamin pasarnya, tapi seumur hidup harus membeli bahan baku dari si pemilik franchise-nya ya. Ini menjamin pasar. Ini malah menjamin pasar, bahan baku silahkan cari sendiri dan tidak ada fee. Tidak harus bayar fee sekian bulan, nggak ada. Jadi kira-kira dicari-cari itu kendalanya apa sih kalau ada orang yang tertarik untuk usaha ini, Mas? Kendala atau tantangannya biasa di mental. Dulu saya terkenal dengan panggilan Baidowi tukang rongsok. Stigma itu melekat dan rasanya kalau tidak siap mental dari seorang auditor di bank asing, kemudian saya menjadi Baidowi tukang rongsok, kalau tidak siap ya kita malu. Kendala di awal adalah di mental. Keluarga mendukung atau tidak. Kalau masih punya orang tua was-was nggak ini? Anakku ini hidup nggak ini jadi pemulung ini, seperti itu. Kalau di kita masih mentalnya pokoknya menjadi pegawai ya? Iya kan, cepat-cepat kuliah, nanti cepat cari kerja ya Le, kan gitu. Dari situ lahnya, itu kendala yang non teknis. Kendala yang teknis adalah masalah ilmunya. Hampir tidak ada orang yang mau sharing. Itu terbukti 11 tahun yang lalu ketika saya mengalami kerusakan mesin, tidak ada yang mau sharing. Jadi itu kendala teknis. Kemudian juga kendala teknis yang lain adalah mengenai ilmu di sini, jenis-jenis bahan bakunya. Tidak diajarkan mana yang botol minuman itu jenisnya apa. Ya, dari pengalaman. Disitulah makanya saya melakukan, kalau dulu saya harus learning by doing, sekarang orang-orang cukup learning by doing aja. Terima kasih Mas, saya sudah mendapatkan banyak ilmu tadi. Ini sangat menginspirasi saya dan saya yakin banyak pemirsa yang juga terinspirasi dengan. Mudah-mudahan memberi manfaat ya. Amin. Pemirsa, sudah kita ikuti bisnis tadi, bahwa ternyata kendala dari usaha ini ada pada diri kita sendiri. Pada bagaimana kita menghilangkan mental untuk menjadikan sebuah peluang usaha dari sesuatu yang tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan itu akan bergelimang tidak hanya rupiah tetapi juga dolar. Saya Hendri Saparini undur diri, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.